Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Suci Ramadhani, saya dari IAIN Batu Sangkar. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Membaca doa dimulai. Selesai. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah adik-adik semua pernah mendapatkan bimbingan klasikal atau ada yang tahu apa itu bimbingan klasikal? Oke, belum ya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal yaitu layanan yang diberikan oleh guru BK kepada peserta didik, yaitu adik-adik semua, dalam satuan ruang kelas, di mana bimbingan klasikal ini bersifat preventif dan berorientasi kepada pengembangan diri siswa, yaitu adik-adik sendiri ya. Nah, yaitu pengembangan diri itu berupa seperti pengembangan belajar, sosial, personal, dan juga karir. Sampai di sini apakah adik-adik semua paham? Alhamdulillah paham ya. Oke, di sini sebelumnya kakak akan memberitahukan materi yang akan kita bahas. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu tentang kepekaan sosial. Sebelum kita memulai kegiatan selanjutnya, pada tahap selanjutnya, kakak mempunyai suatu games yaitu atau bisa disebut ice breaking, biar kita semangat untuk sampai akhir kegiatan hari ini. Nah, semuanya silahkan berdiri dan ikuti gerakan saya dan ikuti juga saya ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi satu, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi satu, jadilah kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi satu, jadilah kelinci lompat. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi satu, jadilah menara tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi satu, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik semuanya silahkan duduk di kursi masing-masing. Oke, seperti penjelasan kakak sebelumnya, yaitu kita akan melakukan kegiatan layanan bimbingan klasikal, yang mana materinya yaitu mengenai kepekaan sosial. Nah, tujuan layanan ini yaitu pertama, untuk peserta didik atau konseli atau adik-adik semua ini mampu mengembangkan sikap kehidupan mandiri secara sosial. Lalu yang kedua, peserta didik atau konseli mampu mengembangkan keterampilan bersosial dalam rangka kehidupan bermasyarakat. Nah, nanti adik-adik diminta semuanya untuk memahami dan melihat tayangan PowerPoint yang akan kakak berikan. Lalu adik-adik juga diminta untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing dan juga melakukan curah pendapat, dan jika ada yang dibingungkan atau ada yang tidak dipahami, nah silakan bertanya kepada kakak nantinya. Nah, oke, selanjutnya kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu memahami PowerPoint yang akan kakak berikan. Nah, sebelumnya kita pahami dulu apa itu pengertian kepekaan sosial. Nah, kepekaan sosial itu dapat diartikan sebagai tindakan seseorang untuk bereaksi secara tepat dan tepat terhadap objek atau situasi sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, kepedulian sosial ini atau kepekaan sosial berhubungan dengan kemauan diri dan karakter yang telah ada di dalam diri seseorang untuk berempati atau membaca emosi orang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa kepekaan sosial merupakan suatu bentuk perhatian serta kepedulian seorang individu terhadap keadaan di lingkungan sekitarnya yang dilakukan atas keinginan sendiri tanpa adanya paksaan. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk kepekaan sosial. Nah, terdapat beberapa bentuk kepekaan sosial, diantaranya adalah berbagi dengan orang lain, bersedia membantu orang yang membutuhkan, berani meminta maaf ketika melakukan kesalahan, serta menghargai orang lain yang memiliki kondisi berbeda. Oleh karena itu, kepekaan sosial dapat diartikan sebagai sebuah tindakan dari seorang individu yang berasal dari dalam dirinya untuk ikut merasakan setiap kejadian yang terjadi di sekelilingnya, baik itu tentang peristiwa yang menyedihkan ataupun peristiwa yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu mengenai aspek-aspek kepekaan. Nah, menurut Boyadji dalam Pasberkala, dimensi kepekaan sosial terdiri dari 3 kompetensi, yaitu pertama ada empati,
dimana artinya itu mengerti perasaan orang lain dan dapat memberikan perhatian secara aktif terhadap masalah-masalah yang dialami oleh orang lain dengan cara membantu menyelesaikannya. Yang kedua yaitu ada organizational awareness, dimana yaitu artinya membaca keadaan emosional kelompok dan kekuatan hubungan antara orang lain. Selanjutnya ada service orientation, dimana maksudnya yaitu mengantisipasi, mengenal, dan memenuhi kebutuhan seseorang. Contoh dari kepekaan sosial yaitu seperti membantu ibu ketika menghidangkan makanan dan berbagai kegiatan lainnya, lalu pergi menjenguk teman atau kenalan yang sedang sakit. Lalu ada membantu warga yang terkena musibah seperti musibah banjir atau gempa. Nah, di situ kita bisa melakukan menggalang dana. Lalu selanjutnya ada membantu seseorang yang membutuhkan. Selanjutnya gimana sih cara menumbuhkan kepekaan sosial? Nah, pertama kita bisa menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Lalu yang kedua, memperbaiki dan memperhatikan cara kita berbicara. Lalu bergaul dengan banyak orang dan terlibat dalam kegiatan sosial. Nah, selanjutnya yaitu mengembangkan sikap empati kita. Oke, sekian dan terima kasih telah memahami dan mengamati mengenai materi kita hari ini. Selanjutnya yaitu jika ada yang kurang dipahami oleh adik-adik semua, silakan bertanya kepada kakak. Selanjutnya yaitu kita diskusi kelompok ya. Nah, di sini adik-adik diminta untuk buat kelompok kita bundar, bikin meja seperti meja bundar gitu. Nah, nanti adik-adik diminta untuk berdiskusi mengenai materi kita hari ini. Nanti ada satu orang notulen dan satu orang yang akan memberikan pemahamannya dari apa yang sudah adik-adik diskusikan. Oke, silakan kepada adik-adik untuk mendiskusikannya. Kakak berikan waktu sekitar 10 menit, cukup ya. Nah, oke, silakan kepada adik-adik untuk mendiskusikannya dan nanti diminta kepada adik-adik untuk menjelaskannya di depan kelas. Silahkan kepada adik-adik, kakak berikan waktu selama 10 menit. Silahkan dimanfaatkan waktu-waktu yang telah diberikan ya. Oke adik-adik semuanya, alhamdulillah kegiatan kita telah selesai sampai akhir. Terima kasih kepada adik-adik yang telah semangat mengikuti kegiatan kita hari ini. Nah, jangan lupa untuk adik-adik untuk pahami materi ini ya. Nah, dan realisasikan nanti di luar ruangan. Adik-adik seperti membantu ibunya nanti waktu masak atau nyuguhin makanan. Nah, juga bantu orang-orang yang membutuhkan, seperti misalkan ada yang terkena bencana banjir, kita membantu menggalang dana atau kita membantu secara memberikan doa juga bisa. Nah, oke. Kita bertemu lagi di minggu depan, di hari yang sama, di tempat yang sama juga, dan di jam yang sama. Sekian yang bisa kakak sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.